ro, ja, sa, sha, so, do, na, go, wa, ko, ka, ra. Tenang, jangan emosi, jangan emosi. Paduan apa? Coba hitung lah. Baca apa? Lam alif. Lam alif. Lam alif kan? Hah? Oh, lam alif. Sebelum nama. Sebelum? Ya. Ada apa? Saya nabi kalau dua. Kan protes dia. Ustaz, tapi mikro 2 bunda mikro 2 bisa lulus harus tuntas mikro 1. Ini basic mikro 1 betul? Dengan siapa ngaji? Lain. Perlu dipertanyakan. Panggil. Kalau sekarang mikro 2 dan ini belum tuntas, ada yang salah dengan mikro 1. Betul? Kalau kata guru kami, mana tanya? Kurang dua. Oke, coba dua, coba. Koreksi salah koreksi. Bantu. Coba. Sini, bantu. Ustaz, apa Ustaz? Punten Ustaz, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Boleh bacakan dulu? A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, ja, sa, so, do, o, do, a, go, pa, o, la, mana, wata, aya. Jadi apa yang nggak ada? Huruf to sama ya Allah. So, do, to. Terus lam alif itu maksud? Oh, ini. Oh, itu mah bukan lam alif, hamzah. Hamzah, ain. Ramli apa sini? Kira berapa? Ramli. Al-Quran. Coba dulu. Oke, mau izin Ustaz. Udah selesai? Betul? Gak ada yang salah? Sekarang Al-Quran mikro 1 sudah tahu kan? Perhatikan sekali lagi tulisannya, ada yang salah? Oke, bentar, protes. Ustaz, ini hurufnya salah. Oke, tahan dulu. Coba baca dari sini sampai sini sekali lagi. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ga, ro, za, sa. Oke, tahan. Ini harusnya disebutkan za. Berarti bukan ini ya. Tapi te. Oke, berarti yang salah bukan saya. Coba akan baca sekali lagi. Bentar. Seperti ini enggak? A, ba, ta, ja, ha, ho, da, ro, ja. Nah, tahan. Ini huruf apa? Ini huruf za. Nah, dapat sampai sini? Kesalahan yang biasa terjadi, tahu bentuk tulisannya tapi mirip cara bacanya. Betul? Sekali lagi kan, ulangi. A, ba, ta, ja, ha, ho, da, ro, sa, sha. Oke, tahan. Turun, sekali lagi saya akan lihat sebelahnya. A, ba, ta, sa. Tahan. Saya ganti. Saya sesuaikan dengan apa yang akan ucapkan. Sa, a, ba, ta, sa. Siapa yang salah? Tulisannya atau yang baca? Yang baca. Maaf, punten kan. Ini salah satu bentuk contoh akhwan
Kami nggak pernah menulis apa yang semau kami tulis, tapi kami akan menulis apa yang akan bacakan. Betul? Oke. Betul dulu kan? Bukan duduk dulu. Biasa apa? Ya Bu. Ramli, tunjuk. Ramli ini. Ini contoh. Gantian Pak Ustaz. Enggak harus maju. Ya. Maju. Dengan banyak beberapa ustaz akhwat, ini kita baru ngobrol tentang makhrarijul huruf. Iqra 1. Kita belum tuntaskan Al-Fatihah. Sebelum masuk ke Al-Fatihah kita belum tuntaskan isti'adzah. Isti'adzah tahu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Belum ke situ. Maaf, berawal dari hal seperti ini. Kalau ini sudah baik, melihat huruf-huruf yang ada di dalam mushaf baik Iqra ataupun Quran akan mudah kita ucapkan. Tapi kita harus perbaiki dulu sendiri. Maaf tadi Kak Coba kan bukan? Marah saya marah Dewi dipanggil jengkol. Asli lah. Terus abis pas ketemu orang kali kan nama Safia dipanggil Sapi jadi hante kan? Benar kan? Nama anak Safia Putri Ramadhani dipanggil Sapi. Maaf kami orang tua merasakan, oh kebayangnya kalau atau anak kita lagi bermain, namanya bagus Safia dipanggil Sapi. Ngaran Mary dipanggil jengkol tapi bisa kan? Asli. Dan kalau kami sebagai orang tua mendengar anak dipanggil seperti itu, kita rada nyeri hati. Karena jengkol itu bau makanan. Makanya maaf, kami dengan bangga tidak dipanggil jengkol. Apalagi saya punya kawan kan, punten, maaf sekali dipanggil hidung, pede, tutung, bangga. Padahal namanya bagus, Niki, Harvena, Septia, Hadi. Gara-gara hidung dipanggil tutung. Ya, maaf sekali. Ucapan adalah hati-hati kan ketika sering dipanggil jengkol, suatu saat ketika lewat bau jengkol akan karena dibiarkan ketika orang memanggil nama yang baik. Ya, maaf saya apa? Bukan mengajari. Ya mending-mendinglah namanya Safia dipanggil Soleha, gitu ya. Suka-suka jadi anak yang soleh. Gitu ya. Oke, kembali. Ya, maaf sekali, Ustaz Daik aja. Ustaz Suwardi, punten. Kang suaranya? Kang Agung, maaf sekali kan. Kalau kami sebagai guru akang, maaf kalau kami bantu akang buat belajar Iqra, akang belum tuntas kayak gini, kami nggak akan bisniskan akang Iqra dulu. Gawatnya, ketika dibiarkan ini salah, itu akan berdampak pada Iqra 2. Dibiarkan salah di Iqra 2, maaf ada kesalahan-kesalahan. Contoh punten kan. Ini kebetulan tadi belajar Iqra kan dengan kawan-kawan di Cijerah. Kami pernah sampaikan kepada kawan-kawan guru di sini, punten para asatidz di sini. Ini dasar Iqra 2. Kelihatan? Kami coba bantu tuliskan. Lebih kurang kayak begini nih. Kemudian terlihat? Pertama, ditulis dengan secara tulisan terpisah. Maaf, sepele, Ustaz, gampang itu bata, betul? Bacaannya betul, tapi ingat punten sekali Pak. Kami belajar dengan beberapa guru. Gak salah ketika ada orang yang baca isti'adzah kayak gini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sampaikan. Coba flatkan hukum bacaan Mantobi atau Makasri. Karena dalam kaidahnya afwat yang kami pernah pelajari dari beberapa sumber, hukum bacaan Mantobi cukup hanya dengan 2 harokat atau 1 alif. A'udzu billahi
Maaf, ini panjang pendek. Ini panjang pendek. Maka dibaca bata. Sengaja dalam Iqra 2 basic kenapa ditulis secara terpisah biar Iqra 1-nya nggak lupa. Dibacanya jangan bata, tapi bata. Ketika ada sama dengan kemudian digabungkan tulisannya, berubah cara bacanya menjadi bata. Maaf, belajar kayak gini kami 2 bulan Pak Afwan Iqra 2. Ketika kami dikembalikan kepada Iqra, kami dites. Coba Sony buka Iqra 2. Buka Pak. Baca bata, bata, bada, bada. Panjangnya gak kedengeran. Bata, bata. Maaf, ketika kita baca seperti itu seolah-olah bacaannya panjang. Beda dengan bata, 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 bada, bada. Jelas? Maaf, ini basic Iqra. Punten Ustaz, ini yang pernah kami pelajari. Tapi maka barangkali Ustaz-Ustaz yang punya metodenya sendiri silakan. Tapi gambaran yang bisa kami sampaikan biar mempermudah bacaan dan kita bisa membedakan bacaan panjang ataupun bacaan pendek. Ya inilah basicnya. Ketika tulisannya dipisahkan, maka pisahkan bacaannya. Bada, bada, taro, taro. Nanti di Iqra 3 ada tulisan yang sama seperti ini, bukan kembali lagi bacaannya dipisahkan. Ketika melihat tulisan yang tidak bisa digabungkan dalam tulisan kaidah imla'nya, contoh, maaf, a, za, bisa digabungkan dalam tulisan menjadi aza. Tapi ketika tulisannya da, za, bisa digabungkan? Tidak, tapi tetap cara bacanya digabungkan. Daza. Maaf, ini buat para dulu ketika masih Pak Rian, jadwal 2 kali sharing di Jelekong ini, pesantren Jelekong ini. Pertama dengan kawan-kawan para asatid, barangkali kita bisa sharing. Yang kedua dengan kawan-kawan seluruh santri. Yang pernah kami dapati lebih kurang kayak begini Pak. Makanya nggak salah Afwan sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Contoh, kalau kata guru kami kesalahan itu bisa terjadi basic dari Iqra 3. Iqra 3 mulai ketemu dengan yang namanya fathah ketemu, alif, kasrah ketemu, ya sukun, doma ketemu, waw mati. Ini Iqra 3 nih ketemunya. Kalau kami dengan guru-guru ayunkan kata Ustaz Abu Romadimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainuba uhan ani'at minal mu'nimai'an ani'at. Ya, maaf, gak sulit Pak. Janji gak sulit baca belajar Quran itu. Walaupun jasa dan Quran dari zikri. Terus apa sih kelanjutannya? Surat Al-Qamar. Fahal min mudzakir, dan sungguh telah dimudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafalkan, dijadikan pembelajaran. Pertanyaan cuma satu, ada nggak yang mau belajar saja? Mungkin tadi Kang Kang Jerry mungkin tadi yang tadinya maaf ketika baca a, ba, ta, sa, oh ba, ini salah nih, bukan sa. Karena kalau ditulis kayak gini, apa bedanya dengan penulisan ini? Paham? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, roja. Tadi Kang Kang Agung ketika ini baca ja, saya tulis dengan apa yang disampaikan oleh Kang. Oh ternyata salahnya di sini loh. Apa bedanya dengan ini cara bacanya? Oke? Belum dikaitkan dengan azan, belum dikaitkan dengan khutbah, ucapan salam, muqaddimah, ayat Al-Quran, pembukanya dan seterusnya. Ya, bukan nakut-nakutin, gak sesulit yang dibayangkan, kamu percaya deh. Kayak kemarin kita sudah tuntaskan sampai dengan huruf sya.
Perhatikan Kak. Biasanya huruf-huruf yang maaf biasanya agak rawan dan sering ketemu kesalahan. Nah, lebih kurang ini ya. Perhatikan. Afwan, ini yang pernah kami pelajari atau yang pernah kami dapat dari beberapa sumber yang kami bertawakin dengan guru kami. Ini biasanya dengan ini. Aku itu kan. Aku ya, ingat kalau bisa pelajari dari hal yang sepele. Isti'adzah itu walaupun gak pernah disampaikan atau gak pernah dituliskan, minimal tanyakan Ustaz Punten bagaimana cara menuliskan, bagaimana penulisan isti'adzah. Oh awalnya kayak gini ya gitu. Gak ada kan dalam mushaf kan isti'adzah, kecuali dalam surat 8 itu pun bukan isti'adzah. Tapi penulisannya ada. Oke, satu. Dalam penulisan awalnya A. Oke. Gak mau mendalangkan, khawatir mual, malah gak betah. Coba A. Tiba-tiba kurang. Dari A, kurang. Lebih ke dalam susah kan. Mau betah, mau datang dari diajarkan ngaji. Minimal bisa bedakan. Beda? Jelas? Oke, satu A dan A. Kemudian dia tadi sama Kang Jerry kemarin pernah kita bahas sa. Lidah bagian depan disentuh oleh gigi atas dan gigi bawah. Sa. Disentuh ya. Sa. Si. Su. Bas. Sa. Si. Su. Bas. Jelas? Bagus. Ya. Ustaz ecek-ecek mungkin mah sok dihentikan kan. Akal yang sekarang bilang ikro 4, ikro 5 juga bisa saya tantang ikro 2. Kalau betul-betul ini merasa sudah tuntas. Dan maaf tadi saya bilang gak sedikit Pak orang tua ketika nyampaikan Kang Sony lagi di mana bisa ke rumah atau sharing dengan adik-adik dengan anak-anak saya belajar Quran boleh. Minimal mah belajar ngajarin Rangga, ngajarin Irama baca Quran biar enak baca Qurannya. Oke Bu, mangga didatengin Pak. Ketika baca Afwan, kami gak mau lihat ayat yang sedang dibacakan, tapi minimal kami bisa mendengarkan bagaimana cara saudara tersebut bisa membacakan isti'adzah dengan basmalah dengan baik. Karena sumbernya dari situ. Ketika awal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, pasti salah maksud hurufnya. Tuntaskan kepada ikro. Saya minta izin sama orang tuanya, Pak, Bu, izin. Kalau ibu mau kami sharing dengan anak-anak ibu, izinkan kami kembalikan kepada ikro. Lah, kenapa Kang Sony? Kenapa kita tuntaskan aja? Poles aja Al-Qurannya. Betul Pak, tapi basic ikro satunya nggak tuntas. Makanya punten Kang Agung, ada sesuatunya. Ustaz, kalau kami boleh minta izin, kalau ini belum selesai, kembalikan kepada ikro 1. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti di ikro 2, maaf sekali, akan lebih bahaya. Hah? Ini hanya saran Kang Agung, tapi nanti kembali kepada Saswadi. Maaf, hanya sedikit saran. Ini akan berdampak. Kang nanti bisa di ikro 2 kita poles, kita perbaiki terus, ikro 3 kita perbaiki terus. Punten Pak, betul. Kalau nanti di ikro 2-nya maaf terulang. Misalnya maaf lagi ngaji sendiri kesalahan itu terjadi.
Punten ketemu sama anak, datang anaknya disuruh buka Iqra, diajarkan sama orang tuanya. Oh, saya pernah belajar dengan Kang Sony, abata saja modada modasa sasoroto. Diajarkan tuh ilmunya. Oh, kata Kang Sony kayak gini nih bacaannya. Karena dibiarkan sama saya, itu akan merembet kepada yang lain ilmunya. Afwan, lebih kurang yang pernah kami pelajari seperti itu. Clear? Oke, sa. Nih, sa. Bismillah, 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 gitu kan? Karena dalam tulisannya jelas kan, akan melihat langsung tulisannya, akan bisa cara bacanya. Coba bayangkan kalau penulisannya kayak gini, akan baca Bismillah tapi Bismi, karena ada dalam mushaf Qur'annya. Oke, jelas ya? Sya. Punten, tadi ada yang request Pak Yazid, kita Pak Yazid di akhir baca surat Al-Fatihah. Mantap Pak Yazid ini. Diam-diam menyunkan pokoknya. Salah saya juga kaget saja minggu kemarin minta kita surat Al-Fatihah. Ustaz Suwardi kalau nggak salah ikut menyimak. Ya Pak Yazid, kita izin. Oke, sa, ini beda. Sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saito. Nah, jelas? Ketika dibaca saito, dalam tulisannya lebih kurang kayak gini, Pak. Sya. Makanya kalau ada yang baca dengan kalimat sa, berubah. Oke, terasa omnya kita kurang. Perbaiki dari sekarang. Ini basic sekali, standar Allah. Bapak ke depan kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum ngobrol ini nih. Afwan, kenalan. Oke. Ya. Coba. Kita cobakan. Sa, yo. Sa, sya. Sa, sya. Sa, sya. Sa, si, Bisa? Bisa? Oke. Kalau nggak dicoba praktek, jawabnya bisa karena mau dituju. Coba. Pak, kita izin. Pak Ustadz. Ke depan, bisa. Depan ada yang izin. Pak Ustadz, iya. Oke, maaf. Mana? Nah, anu kabur ke WC juga. Oke, baca istilah sana. Cukup. Terus kan? Lupa kan dari ya? Apa kan? Coba kan? Coba belajar. Lihatnya ke depan kan? Karena yang saya rasakan kan nggak ada musabaqah, pesertanya nanti ke sana, jurnya di belakang. Betul? Kalau kawan-kawan para asatid pernah jadi juri MTQ, ada bagian makharijul huruf, ada bagian tajwid, ada bagian langgam, irama. Ada orang yang fokusnya ke mulut kita, kalau ngaji kita di situ fokus ke wajah ganti cara pengucapan. Ya, oke, contoh kembali Kang Hendar bentar. Ya, shot, dua, stop, shot, sekali lagi, shot. Coba baca istilah kan?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, nirrajim. Hah? Sama aja. Ulang. Ramli, Ramli. Pak Ustadz, dia Ramli, Pak Ustadz. Senyum-senyum main. Benar, betulnya aku yang ditunggu. Pak Ustadz. Betul ya, kita izin apa? Yang lama, Pak Ustadz, yang Ya. lama. Sya. Lagi. Baca istilahnya kan? Ramli. Ramli. Jelas? Maju, maju. Oke, awas, jangan lupakan ini. Dan jangan lupakan ini. Ramli. Tiap hari buka Iqra, tiap hari buka Quran, pasti ini akan muncul. Ya? Oke. Lanjut. Apa? Nah ini nih. Ja. Za. 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 La. Ja. Ja. La. Za. Ji. Li. Zi. Ju. Lu. Zu. Jelas? Gak boleh lagi baca a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, ja, sa, sya. Ya, kalau ini diganti bacanya dengan huruf ja, apa bedanya dengan ini pengucapan? Clear ya? Oke, satu lagi. Afwan, ini versinya beda-beda sebenarnya. Kalau kami dengan beberapa guru, zo. Ada yang bilang jangan di z, gitu juga, pakai z ya. Ada yang mungkin versinya beda-beda ya. Tapi yang pernah kami dapat ini pengucapannya zo, zi, zu, baz. Shadaqallahul azim. Wah, siap-siap ya. Coba dulu ah, salam kita. Betul? Za. Hah? Za. Lagi? Za. Awas, kelihatan kan? Za. Za betul? Salah, harusnya? Ja. Ulang? Ja. Za. Za. Oke, awas ya kalian. Saya takutnya nanti tanggung jawab nih di akhirat. Katakan Sony, iya za, mesti salah. Ini ja. Ja. Ini Za. Za. ini Za. ini Za. coba istiazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, koring. Ustaz, bahaya. Sekali lagi kan? Benar kan? Kan biasanya kalau yang awal itu bukan lagi taktil bacaannya, udah kena kurung, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Coba bismillah dia kan. Kudu tinggi ah, bayangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minta izin ah dengan variasi murotal. A'udzu billahi minasy. Dengan bacaan gini saja biar lebih jelas hurufnya. Boleh diulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Kata nuhun. Sebelahnya boleh minta izin ah. Sa. Sya. Za. Za. Ja. Usia berapa? Udah punya anak? Oh, udah menikah? Udah punya calon?
Ya kalau nggak ada ke akhwat di alatif hijab gitu barangkali. Tapi perlu bisa lihat gitu. Ustaz, akhwat. Mau ditanya? Oke, coba Sasadi. Apa? Enggak. Oke, akhwat. Ya. Baik, kembali. Waktu sebelum masuk pesantren udah Quran? Ya. Oh, udah pas Iqra. Boleh coba istiazah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di mana salahnya? Ini aku. Ya, kan sudah bisa bedakan ja, za. Coba sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sip. Tahan atau nolak Kang? Oke, paham ya? Ini Ustaz. Maaf. Ustaz. Mau Coba. Mau dicoba. Oh, itu mau coba katanya. Nih, Ramli. Bukan. Mau dicoba. Sini aja. Berat. Oke, kita izin. Aduh, lupa lagi namanya siapa nanti? Naya. Ustaz Naya. Kuat. Sa. Sya. Ja. Ta. Za. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke, ulang. Maaf, sekali lagi. Ini apa? Sya. Sa. Sa. Oke, ini apa? Sya. Oke, kelihatan tulisan istiazah? Boleh dibacakan lagi sekali lagi Ustaz ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Pak, maaf. Kalau kami dengan kawan-kawan di luar, ketika ada yang salah, kami akan beritahu di mana kesalahannya. Ramli. Tadi Ustaz tanya kenapa suruh baca 2 kali? Ada kesalahan tadi? Di mana? Sya. Yang pertama dibacanya dengan kalimat Saiton. Kami nggak akan kasih tahu dengan tunjuk hurufnya. Ulangi, baca. Ya. Makanya punten sekali ini hanya sekedar sharing. Kalau lagi ngajarin kawan-kawan atau lagi sharing dengan kawan-kawan, usahakan jangan lebih dari 3 kali kesalahan itu terjadi. Pertama, salah suruh ulangi biar berpikir di mana kesalahannya. Ini terutama buat belajar itu ya. Kita belum ngobrol tentang Al-Quran. Kedua, masih salah juga, suruh ulang lagi. Di mana ya kesalahannya? Ketiga, suruh ulang lagi. Termasuk perhatikan dalam bacaan istinadzah. Gak sedikit yang terkecoh dalam bacaan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kenapa salah? Ada tasydid dalam kaidah ketika menemukan tanda tasydid harus ditekan, punya sifat nabroh, tekanan. Makanya dalam surat Al-Fatihah di ayat ke-5, Iyyaka na'budu wa gitu. Ada yang baca Iyyaka na'budu wa jelas? Kalau kuat pendengarannya, ada yang membaca dengan kalimat syiddah, dengan tanda syiddahnya, ada yang membaca dengan memanjangkan bacaannya. Iyyaka Punten, gak sedikit ini yang seperti ini bacanya. Maaf, gak menyalahkan, bukan berarti menyalahkan, tapi sedikit berbagi. Ternyata kesalahan di sini pun sering banyak terjadi. Paham ya? Perhatikan dalam tulisannya ada syiddah. Al-Fatihah
Padahal kalau kami 2015 itu sudah tuntas Iqra. Al-Fatihah hafal, coba bacakan. Ketemu dengan pakar yang lebih paham dengan baca tajwid ataupun makharijul huruf. Oh ternyata betul kesalahan itu terjadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Yang bilang salah angkat tangan. Yang bilang betul angkat tangan. Terus dengan Bilang salah, itu yang jawab bilang salah. salah. Karena jangan gampang, betul enggak? Hah? Ini tampak maaf sekali. Ini yang kami maksud Pak Punten. Dulu ketika ada varian itu yang Panian inginkan. Kenapa kawan-kawan belajar daripada dasar biar tahu oh di mana kesalahannya, minimal Fatihah itu. Saya sering sampaikan kawan-kawan Punten sekali afwan. Berapapun angka yang dijalankan berada di pesantren ini, minimal hal-hal yang kecil kayak ini dapat gitu. Ya, keluar dari sini minimal, aduh alhamdulillah si ayat yang saya baca Iqra nama, aduh Al-Fatihah jadi imam nih. Ya minimal jadi imam tahu lah baca mana yang salah mana yang benar. Karena dalam satu waktu dalam satu hari 5 waktu akan sholat berjamaah. Coba perbaiki dari hal lain supaya gitu. Afwan sekali. Al-Fatihah ya makharijul huruf Fatihah. Saya pernah sampaikan agak semula yang saya bayangkan ketika kawan-kawan berada di pesantren Ilkom ini. Tapi minimal cari hal-hal yang baik yang bisa didapatkan buat bekal keluar untuk ketemu dengan kawan-kawan di luar, minimal dengan orang-orang yang kita sayang. Kalau kata kawan-kawan yang dulu berada di Banjai, berapa banyak orang-orang yang sayang sama kita sedang kita kecewakan gara-gara apa yang kita lakukan. Tapi minimal kita rubah, oh dulu mas saya seperti ini, sekarang saya seperti ini. Kalau zaman sekarang mah dibilangnya hijrah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Dulu mah kieu, ayeuna mah kieu gitu. Ya. Oke, hafal sekali. Semangat jujur aja dari antara pesantren Banjai, pesantren anak paling semangat saya datang ke Jalan Ustaz Afwan. Karena beda cara penerimaannya dan beda cara respon kawan-kawan. Di Banjai itu ada yang senderan kaki ke depan, ada yang sare. Dan saya mau marahnya juga takut dibacok gitu. Benar Ustaz. Karena maaf di sini mungkin ada Pak Yasin ketika ada yang tertidur diarahkan. Paling semangat itu datang pesantren ini. Kenapa di pesantren anak mahal sekali seperti pesantren betul. Tapi sedikit Pak, lebih kurang ada 54 sekarang kawan-kawan di pesantren anak. Ya. Ini bekal-bekal buat perbaikan. Usia kita udah 30, udah 40, udah 50. Kayak gini belum bisa kira-kira menghadap kepada Allah apa yang kita pertanggungjawabkan. Jadi baru kita berkaca diri pribadi, belum kita pertanggungjawabkan anak kamu diajarin apa aja di rumah. Ketika kamu dititipkan diamanahi anak, apa yang sudah kamu ajarkan pada anak? Ulah selalu minta hukum. Dede, wih ngaji, bapak biasa ngaji ente. Dede, wih sholat lah, bapak tuh sholat acan. Itu gak sedikit Pak terjadi di lingkungan kami. Dan ketika kami sampaikan, ketika diizinkan buat syari dakwah, kami singgung hal-hal kayak itu. Sama seperti di sini, kita banyak program, disuruh ngaji, disuruh belajar. Yang minimal ada hal-hal yang baik yang bisa jadikan kita terbaik ketika keluar dari pesantren Ilkom gitu. Apa ya? Afwan bukan mengajari. Saya yakin angkanya, punten angkanya ada yang mungkin sebentar, ada yang mungkin agak lama sekali. Dan kegiatannya mungkin seperti ini terus yang saya tahu dengan cerita dengan kawan-kawan di dalam. Pagi ngaji, siang istirahat, makan, ngobrol, sore ke masjid, ngaji deui kan itu tiap hari. Seperti pesantren lebih kurang. Gak bisa keluar, subuh kudu hudang, ada gimana dipaksa, hudang antep gue, penting sholat ya. Kesal kita dengan awal, kalau di pesantren kan beda. Sejadah, gak sholat, gak bangun, digulung sama sejadah. Setengah 4 harus bangun tahajud, murojaah, tilawah. Ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kan kawan-kawan ini orang-orang yang baik. Wallahi demi Allah saya bilang. Jangankan di Jelapau di pesantren anak saja usia 14 tahun kami ketemukan masih kecil sekali. Ketika ditanya, aduh harus pesantren mohon kan biasa di Piwara.
Padahal dia berkaca dari kesalahan dia tidak menyadari kesalahan dia apa. Ketika ditanya kenapa bisa seperti ini, dakwah abdi mah fokus damel wae. Angkat pagi, uwi, wengi, papatak tara, ya abdi mah coba kemana badai amal kemana itu dampaknya. Makanya maaf Pak Punten sekali kalau sampai dengan saat ini masih melihat anak-anak yang usia masih rentan, muda sekali itu masih remaja dan terlihat pergaulan yang tidak baik, perhatikan bagaimana kelakuan orang tuanya. Karena anak akan bercermin pada orang tua, wabil khusus bapaknya. Kalau anaknya laki-laki, ya ini penting sekali. Apa kita belajar dari hal yang sepele bisa. Tadi alhamdulillahirabbil alamin. Di mana salahnya? Ada yang tahu salahnya? Yang bilang salah angkat tangan. Satu yang bilang salah, yang bilang benar angkat tangan. Waduh ngacung, terus akan tadi ngacung ke jawabannya apa? Apa udah bingung sih salah. Nah ini kita belajar bareng-bareng. Oh ternyata itu gak boleh dipantul. Kenapa? Karena bukan hukum bagian kol. Jadi harus tahun hafal surat Al-Fatihah, pernahkah kita berkaca, ya Allah sudah baikkah bacaan Al-Fatihah saya? Ya Allah sudah benarkah bacaan Makharijuh Huruf saya? Ya, tidak sedikit di sini kawan-kawan yang usianya mungkin lebih tua daripada saya. Tapi kalau sampai dengan saat ini belum tuntas, kira-kira butuh berapa tahun lagi buat diperkenalkan kayak gini dan mau belajar kayak gini? Oke. Kalau saya pernah sampaikan waktu Jumat lalu ketika sharing khutbah di sini, solusi dari setiap permasalahan itu mudah sebenarnya. Mau tingkatkan takwa, mau bertakwa sama Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitan. Oh kalau gitu Ustaz, berarti orang-orang yang takwa akan dihadapkan dengan kesulitan? Enggak gitu juga cara menyimpulkannya. Mungkin masalahnya akan sama, tapi cara ringan untuk menghadapi masalah tersebut Allah lebih mudahkan dalam dirinya. Dan ternyata disampaikan dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya disampaikan di akhir Pak. Gimana kita mau tahu rutenya kita mau jadi mendapat predikat takwa di hadapan Allah kalau kita nggak mau ketemu dengan Al-Quran? Karena rumusnya semua ada di dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya sudah sejauh mana kita belajar Al-Quran? Kalau belum bisa belajar baca Quran, ya minimal basicnya dulu kalau kita pelajari. Kayak tadi kan senang lihat kawan-kawan baca Al-Fatihah. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni. Gitu kan? Senang gak? Coba kalau hal itu bisa dilakukan kita di luar kemarin-kemarin. Hah? Iya. Tapi penting sekali Pak. Makanya saya bilang penting sekali buat kawan-kawan yang dari asrama, dari blok yang datang ke sini, minimal niatkan baik pengen belajar, minimal punya hal yang baik bisa dilakukan oleh sini. Oke, apa ya? Punten bisa, bukan ingin menggurui, kami merasakan. Ikuti puntennya dengan baik sesuai dengan syariat, Allah akan mudahkan semua jalannya. Dalam satu hari lebih kurang 17 kali kita mengucapkan dan memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sampai dengan saat ini maaf sekali masih ada keresahan, ketidaknyamanan, jauh daripada tenang. Tadi yang kami bilang batin Ustaz menyeri ada di rumah. Coba perbaiki barangkali sholat kita ketika kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim belum sebaik yang Allah harapkan. Ya, betul mungkin segitu aja. Insya Allah kita lanjut. Mudah-mudahan besok bisa ketemu kembali dalam kondisi yang sehat dan baik. Kita tuntaskan sampai dengan hurufiah. Oke, Kang Agung minta izin. Bisa dicoba nanti Kang Saswadi, Afwan bisa kembali dicek. Karena kalau dibiarkan khawatir nanti di keduanya akan berjalan kesalahan itu. Ya, sekali lagi buat Kang Jerry juga yang sudah alumni, mudah-mudahan bisa dikecilin lagi Makharijuh Hurufnya. Kayak gitu Pak ya, nanti buat kawan-kawan yang lain Afwan belum sempat buat
ditunjuk tampil, mudah-mudahan besok bisa dapat bagiannya. Segitu saja. Ada yang mau ditanyakan Kang? Bentar. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan banyak hal yang baik yang bisa kawan-kawan dapat. Sekali lagi mohon maaf, di sini bukan ingin menggurui, hanya ingin sedikit berbagi. Insya Allah dengan nanti ditutup. Oh, terakhir saya. Ini kan Pak Yazid mau bimbing insya Allah. Ya Pak ya. Kembali, Afwan. Hanya sedikit ingin berbagi Pak. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, Afwan, Allah yang memberikan kemudahan jalan dari setiap aktivitas kita. Punten Pak, gelar kami S1 mungkin di hadapan pendidikan yang kami lakukan. Tapi ketika kami tidak ingin menaikkan pangkat dari gelar S1 yang kami dapat, minimal kami terus berdekat dengan Al-Quran, biar pekerjaan kami dekat dengan Al-Quran, yang bisa kami sampaikan, sharingkan dengan kawan-kawan kami. Bagi-bagi ini apa yang bisa kami bagi-bagi, Allah yang mempermudah jalannya. Ya, kembali ketika ada yang bertanya, Ustaz, terus kumaha cara orang mendapatkan pendidikan takwa? Ya dekat dulu dengan Quran, cari petanya di dalam Al-Quran. Ya, tidak hanya cukup dengan mendengarkan, boleh mendengarkan, mengaminkan, perlu dengan aplikasinya. Kalau bisa pelajari Al-Qurannya. Tadi saya bilang dalam satu hari lebih kurang 5 waktu kita laksanakan sholat wajib. 17 kali kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Bisa jadi kesulitan yang sekarang kita hadapi, mungkin maaf, barangkali khawatir dari bacaan yang kita mohonkan kepada Allah tidak sebaik apa yang Allah harapkan. Iya karena na'budu, iya karena nasta'in. Apa artinya? Hah? Itu penting tuh. Ya, buat teman-teman tetap semangat. Yang tadi batinnya sedang kurang baik, kami dan kawan-kawan di luar Pak, setiap pertemuan dengan kawan-kawan di luar selalu mendapatkan kawan-kawan yang di dalam. Dan tidak sedikit juga kawan-kawan yang di dalam mendapatkan kami yang di luar. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kawan-kawan dapat hikmah yang baik, dalam kondisi yang baik, lahir maupun batin, keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya dalam kondisi yang baik, dimudahkan dalam mencari rezeki berberkah, dan mudah-mudahan segera keluar dari pesantren ini. Pertama dan yang terakhir ya. Oke, kita aja sebelum ditutup dengan tahfidz Quran, kita izin Pak Yazid. Boleh pimpin Pak? Fatihah Pak. Yazid pimpin Pak Yazid. Ayo Pak. Hah? Pimpin Pak Yazid. Oh iya. Ya biar melanjutkan Pak Yazid. Oke, kita bareng-bareng baca Fatihah ya. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid
punten. Sekali lagi, barangkali ada sikap atau tingkah laku yang kurang berkenan, mudah-mudahan banyak nilai kebaikan yang bisa kawan-kawan dapat. Kita dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.